Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Diawali dengan video aku ini lagi nge-refill sabun mandi ya teman-teman ya. Di sini aku pakai sabun mandi cair dari Shinzui yang masanya hijau ya teman-teman, yang Matsu. Di sini ada juga nggak teman-teman yang pakai sabun Shinzui yang Matsu? Itu wangi banget ya teman-teman. Buat aku itu kalau habis mandi juga wanginya tuh masih nempel gitu di badan aku. Aku suka banget. Dan tadi juga aku kemarin ya aku sempat beli lulurnya juga, tapi nggak tahu kapan bisa luluran lagi gitu ya. Secara ibu dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil itu rempong banget ya teman-teman ya kalau harus mandi sama luluran. Biasanya mandi tuh sat-sat aja gitu ya, bisa mandi keramasan, terus sabunan lengkap aja udah alhamdulillah banget. Tapi biasanya kalau Pak suami lagi libur tuh ya, kalau ada yang ngejagain anak-anak gitu, aku bisa mandi lama ya, bisa luluran. Nah ini tadi aku juga nganterin kakak Panji ke sekolah ya teman-teman ya. Biasanya tuh kalau aku nganterin tuh aku tungguin dulu sampai dia bener-bener masuk di kelasnya gitu ya, baru aku bisa tinggal. Nah kebetulan nih kakak Panji masuk kelasnya itu jam 11 ya teman-teman ya. Dan karena masih jam 11 kurang, ini dia mau main-main dulu sama teman-temannya, ini main prosotan. Dan aku tuh selalu berusaha ngantar kakak Panji itu nggak mepet-mepet jam masuknya ya teman-teman ya. Biasanya aku tuh 5 menit sebelum dia masuk, atau kalau enggak ya 10 menit sebelum jam masuk tuh aku udah anterin dia di sekolahan, biar dia tuh nggak buru-buru gitu ya teman-teman ya. Dan ini udah mulai pergantian kelasnya dan kakak Panji udah mulai masuk juga ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kalau aku udah mastiin dia masuk baru deh aku tinggal ya. Nah abis nganterin kakak Panji tadi ini aku mampir beli belanjaan ya teman-teman ya. Aku beli ayam, terus juga beli sayuran. Tadi rencananya tuh aku mau bikin sayur sop gitu ya teman-teman ya, sama ayam goreng. Tapi pas di tempat warung sayur tuh aku berubah pikiran gitu teman-teman. Aku pengen bikin soto gitu ya teman-teman ya, karena kayaknya tuh seger banget ya bikin soto siang-siang. Nah ini aku beli toge juga, ini toge yang kecil-kecil. Terus aku juga beli paket sayur sop. Aku beli ini juga bumbu dapur, segini banyaknya Rp2.000 ya teman-teman. Dan ini tuh udah lengkap banget. Terus juga tadi aku beli bakso ya. Terus ini tadi ada lebihan berapa ribu tadi, 3.000 ya. Aku mintain tomat sama 1 buah jeruk nipis. Terus juga tadi aku ini beli bumbu rendang yang siap saji gitu ya teman-teman ya, bumbu racik gitu. Tapi nggak tahu lah ntar mau dibikin apa enggak, ya udah yang penting beli dulu lah ya. Dan ini nanti aku pengennya bikin soto ceker gitu ya teman-teman ya, soto ceker kepala sama leher. Ini biasanya kalau aku bikin soto ayam gitu, ayamnya aku rebus dulu ya teman-teman ya. Dan untuk rebusan pertama itu airnya aku buang dulu buat ngilangin kotoran-kotoran yang masih menempel di ayam. Lanjut habis aku buang airnya, ini aku ganti lagi sama air yang baru. Nah air yang baru ini nantinya bakal jadi kuah soto. Ngomong-ngomong soal makanan nih teman-teman, aku mau sedikit cerita ya, mau sedikit share pengalaman aku. Dulu itu anak aku, si kakak Panji itu sempet nggak mau makan nasi ya teman-teman ya, selama hampir 4 tahun lebih ya teman-teman ya. Dari dia umur 2 tahun sampai baru kemarin bulan Desember tanggal 22 ya, tanggal 22 Desember 2022 itu dia mau makan nasi lagi ya teman-teman. Jadi nggak makan nasi itu udah hampir 4 tahun lebih. Dan karena saking senengnya itu sampai aku tuh masih inget banget ya kapan dia mau makan nasi lagi, yaitu di tanggal 22 Desember.
Terus ada yang nanya gitu ya, terus kalau dia kakak Panji tuh nggak makan nasi tuh makan apa ya gitu. Iya, kakak Panji tuh sehari-harinya makan kentang ya teman-teman ya. Makan kentang, makan roti, mie, kue-kue gitu. Sebenarnya itu dia makan apa aja tuh mau, cuma ya satu aja tuh yang dia nggak mau ya teman-teman ya, yaitu nasi. Ini sambil aku masak soto, aku sambil cerita ya teman-teman ya. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak aku. Anaknya tuh nggak doyan gitu ya, nggak mau makan nasi. Jadi di sini aku mau sedikit sharing gitu ya teman-teman ya, barangkali bermanfaat. Oke, singkat cerita, di tanggal 22 Desember itu kakak Panji tuh lagi main gitu ya teman-teman ya, di luar rumah gitu, main sama teman-temannya. Nah, nggak selang berapa lama itu dia pulang gitu ya teman-temannya, pulang terus minta minum, terus tiba-tiba tuh dia ngeluh gitu, ngeluh kalau perutnya tuh sakit teman-teman. Tuh sambil tiduran gitu ya, dia tuh sambil megangin perutnya, sakit mah katanya, perutnya sakit gitu ya. Terus aku tanya, bagian mana kak yang sakit? Dia megang perutnya sebelah kiri ya teman-teman ya. Terus aku ini ya, aku suruh dia tuh minum air putih. Habis minum air putih tuh aku suruh dia tuh rebahan ya teman-teman ya. Aku ini ya, lurusin semua badannya gitu. Terus dia masih bilang sakit lagi, ma minum obat ma biar nggak sakit, dia bilang kayak gitu. Terus akunya panik ya teman-teman ya. Gimana nih ya kok si anak ini sakit, itu sakit perut lagi ya. Kan takut ya sebagai ibu ya, takut anaknya kenapa-napa. Dan karena kebetulan waktu itu aku lagi makan ya teman-teman ya, terus aku tuh langsung nyeplos aja gitu loh teman-teman. Aku bilangin sama kakak Panji kayak gini, kak, kalau mau perutnya nggak sakit itu kakak Panji harus makan nasi gitu. Terus dia bilang, emang nasi itu obat ya ma, dia bilang kayak gitu. Iya kak, aku bilang kayak gitu ya, nanti kalau udah makan nasi perutnya nggak sakit, aku bilang kayak gitu teman-teman ya. Entah itu tuh aku ini termasuk berbohong apa gimana ya teman-teman ya, tapi itu tuh aku spontan aja gitu loh ngomong itu teman-teman ya. Terus kakak pajinya aku tawarin makan ya, aku iniin nasi ya. Makan nasi ya kak, dikit, ini satu suap aja, aku bilang kayak gitu ya teman-teman. Terus dia bilang iya ma katanya ya. Habis itu aku suapin ya teman-teman ya, dia satu suap. Terus alhamdulillah teman-teman, waktu itu dia langsung meskipun ngunyahnya tuh lama gitu ya, tapi ditelan itu nasinya. Dan waktu itu aku seneng banget ya teman-teman. Aku tuh sampai gimana ya, kayak speechless gitu loh teman-teman ya, saking terharunya ya. Terus aku suapin lagi dianya sampai 2 suap. Terus dia bilang udah dulu ya ma katanya. Aku bilang juga udah nggak apa-apa gitu, sebagai permulaan ya teman-teman ya. Tapi abis itu lanjut aku langsung bawa dia ke klinik ya teman-teman ya. Aku bawa kakak Panji tuh ke klinik ya teman-teman, karena aku tuh takut ya kena apa-apa gitu, soalnya nggak ada luka, nggak ada apa, tapi tiba-tiba tuh perutnya sakit gitu ya. Terus lanjut singkat cerita, sampai di klinik itu ketemu dokternya. Terus dokternya tuh bilang kalau perutnya tuh nggak kenapa-napa, cuma kembung aja ya teman-teman ya. Dan aku tuh baru ingat tadi sebelum main itu kakak Panji ini minum air dingin gitu ya teman-teman ya. Minum air dingin yang banyak banget tuh dari kulkas, karena emang hawanya panas banget ya. Tuh minum banyak banget. Terus abis itu dia tuh main lari-larian gitu teman-teman. Nah itu mungkin jadi salah satu penyebab perutnya kembung dan terus sakit gitu ya teman-teman ya. Kalau kata kalau kata kita ya, itu kayak mungkin semacam kayak sudukan gitu ya teman-teman ya. Atau apa sih ya bahasa Indonesia sudukan itu apa ya? Ya seperti itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya dia tuh mau makan nasi teman-teman. Abis dari dokter itu, karena aku bilangin kalau nggak makan nasi ntar perutnya tuh sakit lagi kak, aku bilang kayak gitu. Dan dia alhamdulillah tuh nurut ya teman-teman ya. Akhirnya sampai sekarang pun mau makan nasi. Sebenarnya cerita kakak Panji ini banyak banget ya teman-teman ya, nggak bakal selesai kalau diceritain di satu video. Dan yang paling penting ya teman-teman, aku tuh selalu berdoa gitu ya teman-teman ya, buat anak aku itu. Di setiap sholat aku tuh aku selalu berdoa, semoga kakak Panji ini mau makan nasi gitu ya, ya Allah gitu ya. Aku minta semoga mau makan nasi, mau makan sayur, mau makan buah, karena dia tuh emang susah banget ya teman-teman. Dan aku tuh selalu percaya gitu ya teman-teman ya, doa aku itu untuk anak aku itu ikhlas ya, secara ikhlas itu bakal dikabulin sama Allah.
entah itu kapan gitu, tapi aku selalu percaya bahwa doa aku itu bakal dikabulin. Dan alhamdulillah aku selama 4 tahun itu berdoa kayak gitu dan baru dikabulin sekarang ya teman-teman. Itu aku seneng banget, aku bersyukur banget ya teman-teman ya. Eh, untuk cerita kakak Panji ini sekian dulu ya teman-teman ya. Lanjut di video ini, soto aku udah jadi ya teman-teman, alhamdulillah. Dan tadi tuh sempet hujan, nggak tahu ya sekarang ini tuh akhir-akhir ini tuh tiap hari udah mulai hujan ya teman-teman ya. Udah nggak sepanas yang kemarin-kemarin lagi. Dan ini aku mau makan siang dulu ya teman-teman ya. Ini yang ada sambelnya buat aku, dan yang nggak ada sambelnya yang di mangkok kecil ini buat adik Michelle. Mau sekalian kita makan bareng ya, makan siang bareng. Alhamdulillah soto udah jadi, kita mau makan siang dulu. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.